percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Saudaraku terkasih dimanapun berada, kita berjumpa lagi dalam ibadah Innovative Generation pada minggu ini. Mari sebelum kita memulai ibadah kita bersama-sama mengucapkan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Mengikuti kebaikan
Saudaraku, mari bersama kita merenungkan segala perbuatan kita, segala ucapan kita, dan juga segala pikiran kita. Dan mari kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati untuk mengaku dosa dan memohon pengampunan. Cara yang agung, salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian pada kaki salibmu, kasihmu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian. Tuhan, dengarlah dan ampunilah kami. Amin. Saudaraku, mari bersama-sama dengan bersukacita kita menyambut berita anugerah sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga
di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami sungguh bersyukur untuk setiap karya kasih Tuhan dan juga penyertaan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk boleh bersekutu bersama-sama dan juga mendengarkan firman-Mu sesaat lagi. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus yang boleh menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Roh-Mu yang kudus boleh melawat kami sehingga firman ini boleh sungguh menyapa setiap kami masing-masing. Tuhan tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini dalam kelemahan dan keterbatasan Tuhan yang pimpin. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa kabar? Saya berharap setiap kita masing-masing mendapatkan sesuatu yang baik. Dan jikalau pada saat ini ada pun di antara sahabat yang merasakan keadaan kurang baik, saya doakan sehingga kasih Tuhan juga tetap bersama dengan sahabat sekalian. Tema kita bicara soal resiliensi atau daya lenting. Saya akan mulai untuk bicara tentang perubahan. Perubahan itu adalah salah satu keniscayaan. Artinya adalah mau tidak mau, suka tidak suka, semua pasti akan mengalami itu, betul ya?
Hidup itu kan selalu diwarnai dengan perubahan. Dan respon kita dalam perubahan itu juga berbeda-beda, sahabat terkasih. Ada yang senang, ada yang biasa saja, atau mungkin juga ada yang terkejut. Kalau perubahan itu ke arah yang baik, misalkan, mungkin responnya tentu akan senang. Ya, mungkin awalnya akan surprise, lalu kemudian bahagia dan lega. Tapi bagaimana kalau perubahan itu menghasilkan sesuatu yang buruk? Respon kita mungkin akan syok, kecewa, takut, atau mungkin bisa menjadi sangat marah. Dalam Alkitab, ada satu orang tokoh yang mengalami perubahan hidup secara mendadak. Dari kehidupan yang baik menjadi buruk. Tokoh ini bernama Ayub. Mungkin ada di antara sahabat yang sudah pernah mendengar kisah soal Ayub. Hidupnya mendadak berubah. Semua anak-anaknya tewas seketika karena bencana. Seluruh hartanya musnah. Dan tubuh Ayub sendiri ditimpa oleh penyakit. Dalam Ayub 1 ayat 20 sampai 22, Ayub berdiri lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sahabat terkasih, dalam situasi perubahan hidup yang mendadak itu, Ayub berusaha tegar. Dia berusaha berjuang dalam iman ketika menghadapi cobaan yang bertubi-tubi. Nah, sahabat terkasih, biasanya kisah Ayub atau bacaan Ayub sering kita lihat secara begini ya. Kita lihat kisah awal ketika Ayub menderita, Tuhan mengizinkan percobaan terjadi, lalu tahu-tahu melompat ke babak akhir ketika Ayub dipulihkan. Maka kemudian kita akan cepat-cepat kagum dan mengatakan, wah, iman Ayub yang luar biasa. Sampai akhir dia bertahan, dan karena itulah Allah memulihkan berkali-kali lipat. Itu adalah pembacaan yang dipersingkat. Seperti pembacaan ala film Hollywood. Too good to be true. Padahal kalau kita baca secara keseluruhan, kitab Ayub memang pada akhir dipulihkan, betul. Tapi jangan lupakan bahwa di tengah-tengah sebelum masuk ke babak akhir pemulihan, ada proses bagaimana Ayub berjuang setengah mati dalam perubahan hidupnya. Ayub bertahan dalam proses iman yang naik turun. Coba bayangkan sahabat terkasih. Kurang saleh apa sih Ayub? Ia sungguh-sungguh takut akan Allah. Semua hukum Allah ia berusaha taati. Di Ayub 1 ayat 1 pun juga dijelaskan bagaimana Ayub disebut sebagai orang yang sangat saleh, yang dekat dengan Allah. Bahkan ia mendoakan anak-anaknya yang habis party, ya, habis pesta-pesta. Mungkin Ayub berpikir bahwa jangan-jangan anak-anakku tanpa sengaja berdosa sama Tuhan. Makanya Ayub kemudian selalu mengadakan ritual doa pengampunan dosa bagi anak-anaknya. Tiba-tiba dalam semalam semuanya habis semua. Apalagi kalau kita baca di tengah-tengah kitab Ayub, ada berbagai reaksi dari orang-orang terdekat Ayub. Ketika para sahabatnya datang menjenguk Ayub, mendoakan Ayub, justru para sahabatnya mengatakan, "Yub, jangan-jangan kamu tuh ada dosa sama Tuhan. Ayolah ngaku aja sama Tuhan dosa-dosamu." Ayub pun juga tidak terima. Karena ia yakin bahwa ia tidak melakukan kesalahan fatal. Dan kalaupun ada, ia yakin bahwa selama ini ia selalu mengungkapkan semuanya kepada Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak ia ungkapkan. Dan tidak ada dosa yang ia tutupi. Semua diungkapkan. Memang tradisi kala itu mengatakan bahwa seorang saleh itu nggak mungkin menderita. Makanya ketika Ayub
jatuh dalam pencobaan, dalam penderitaan, Ayub dituduh sebagai seseorang yang menyembunyikan dosa-dosanya. Belum lagi ketika Ayub ditimpa oleh penyakit gatal-gatal pada tubuhnya. Istri Ayub pun juga menyuruh untuk meninggalkan Tuhan. Tapi Ayub tetap berusaha dalam naik turun proses itu, ia berusaha untuk berdialog dengan Tuhan. Apakah Ayub baik-baik saja? Tidak. Dalam Ayub 10 ayat 1-3, Ayub mengatakan demikian kepada Tuhan. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah kepadaku, mengapa engkau berperkara dengan aku? Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Mari perhatikan apa yang sedang Ayub sampaikan kepada Allah. Ayub dengan jujur mengakui apa yang sedang ia alami, yaitu apa? Kerapuhan dirinya, ketidakmampuan dirinya menghadapi peristiwa perubahan hidup yang buruk itu. Nah, sahabat terkasih, bicara soal kerapuhan diri bukanlah hal yang mudah. Karena kerapuhan itu biasanya ya seharusnya ditutupi ya, bukan diakui. Saya masih ingat ketika dalam satu diskusi kelompok dalam pertemuan gereja, ada seorang pemuda yang men-sharingkan soal bagaimana pergumulan para pemuda-pemudi menghadapi kerapuhan diri. Dan di akhir sharing itu pemuda itu mengatakan bahwa kami menerima kerapuhan diri kami sebagai bagian kemanusiaan kami yang juga Allah rengkuh dalam kasih-Nya. Kemudian ada seorang berdiri dan dia mengatakan pemuda tuh harusnya tidak seperti itu bicaranya. Itu namanya pemuda yang pesimis. Pemuda tuh harusnya semangat gitu, seolah-olah tidak boleh rapuh. Nah, saya bisa pahami respon itu. Karena tanpa sadar kita selama ini hidup dalam sindrom kesempurnaan. Ya, kita hidup dalam sindrom yang luar biasa. Coba kalau kita perhatikan setiap kali acara, kalau ada MC mengatakan, apa kabar? Lalu apa jawaban para sobat sekalian? Pasti mengatakan luar biasa ya. Seolah-olah kalau nggak bilang luar biasa, kurang semangat. Padahal mungkin ada yang kabarnya kurang baik. Mungkin ada kabarnya yang lagi sakit, lagi ada masalah. Apakah harus kita katakan luar biasa? Seolah-olah yang biasa itu justru menjadi masalahnya. Seolah-olah hidup yang tidak baik itu harus disingkirkan. Sindrom itu tanpa sadar membuat kerapuhan dalam diri kita sebagai sesuatu yang perlu kita tutupi. Kesalahan atau kelemahan harus ditutupi, diabaikan, bukan diakui dengan jujur. Orang yang mencari pembelaan agar kesalahannya bukan karena salahnya, tapi salah orang lain, itu sindrom luar biasa. Nah, ketika belajar menerima kerapuhan hidup, seperti Ayub yang menerima kerapuhan kehidupannya, ini sebuah kebenaran yang memang menggelisahkan. Karena yang namanya kebenarannya adalah kita ini manusia yang memang tidak sepenuhnya baik. Kita ini manusia yang bisa berbuat salah, bisa berdosa, bukan manusia sempurna. Dan inilah kenyataannya, realitas hidup manusia. Seorang pendeta pun juga rapuh loh, sobat terkasih. Manusia rapuh itu menandakan tanda kemanusiaannya. Memang Allah membuat kita serupa dengan gambarnya. Namun ingat, serupa bukan berarti sama dengan Allah yang sempurna. Allah menciptakan kita baik, dan baik itu bukan berarti tidak ada kerapuhan. Sejak keberdosaan masuk dalam hidup manusia, kerapuhan kerap kali dipandang sebagai sebuah dosa. Namun, mari sahabat terkasih kita pikirkan kembali. Apakah kerapuhan selalu berujung pada dosa? Enggak juga. Misalnya, seorang yang di PHK, memiliki kerapuhan ekonomi. Apakah ia juga harus otomatis menjadi pencuri? Kan enggak juga.
Kerapuhan tidak selalu harus dicari siapa yang salah. Misalnya, dalam Injil Yohanes 9 ayat 1-14. Waktu itu para murid bertanya pada Yesus tentang orang yang buta sejak lahir. Bertanyalah mereka, dosa siapakah ini? Lalu apa kata Yesus? Bukan dosa siapa-siapa, melainkan karena kehendak Allah dinyatakan. Artinya adalah kerapuhan tidak selamanya harus dipandang sebagai tanda keberdosaan. Karena Allah sendiri merengkuh, Allah sendiri menarik kerapuhan manusia itu ke dalam dirinya. Ke dalam diri Allah melalui siapa? Kristus yang menjadi manusia yang rapuh. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah jadi sobat terkasih, pada mulanya firman itu adalah Allah. Dan firman ini adalah siapa? Kristus yang kemudian turun menjadi manusia. Nah saya menjelaskan kenapa firman itu harus turun jadi manusia. Dulu manusia dan Allah sangat berjarak sekali. Allah disebut sebagai transcendent, tak tercapai. Karena begitu besar Allah kita dan betapa kecilnya manusia. Manusia yang bisa mengenal dan meraba-raba Allah. Seperti dari firman yang disampaikan oleh para nabi. Lalu kemudian dituliskan dalam sebuah kitab. Jadi manusia atau umat Allah hanya tahu Allah dari meraba-raba firman itu, teks itu, tulisan itu. Nah sabda itu kemudian menjadi hidup dalam Kristus, menjadi manusia dalam Kristus. Firman itu berinkarnasi dan datang diam bersama kita dalam Roh Kudus-Nya. Maka Allah tidak hanya dijumpai lewat teks sabda, tapi Allah sungguh-sungguh bisa kita alami dalam kemanusiaan kita melalui kuasa Roh Kudus. Dan ketika Allah bersama dengan kita, bersama dalam kerapuhan kita, justru itu menjadi tanda penyertaan Allah, Sang Immanuel, bukan hanya di masa sekarang, tapi juga melampaui masa depan. Menemani kita dalam kerapuhan ini. Sobat terkasih, kerapuhan kita mungkin berbeda atau barangkali serupa dengan apa yang Ayub alami. Kerapuhan kita mungkin berupa perubahan ekonomi yang menjadi kacau. Dan kita berjuang dalam mengatur keuangan supaya tidak jatuh dalam defisit keuangan. Mungkin kerapuhan kita dalam bentuk pergumulan untuk belajar menerima dan mengasihi diri sendiri. Bukan menurut ukuran orang lain. Kita belajar menemukan siapa diri kita dalam kasih Allah. Mungkin kerapuhan kita juga berupa sakit yang gak pernah kita duga. Vonis dokter yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kerapuhan kita mungkin terjebak dalam situasi yang menekan dan kita sulit untuk keluar itu. Katakanlah sandwich generation misalkan. Atau dalam pekerjaan yang sulit untuk kita resign dan sebagainya. Masing-masing kita punya situasi rapuh. Masing-masing kita telah berjuang. Namun pada saat ini firman Allah menyapa kita sobat terkasih. Mengatakan bahwa dalam kerapuhan itu Allah menemani. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita untuk resiliensi. Kekuatan penyertaan Allah dalam kerapuhan kita membuat kita punya daya lenting. Ketika bicara soal resiliensi atau daya lenting, kita ibaratkan seperti bola. Bola yang dilempar ke bawah karena masalah pergumulan dan bola itu punya daya untuk memantul ke atas. Pergumulan, kerapuhan kita tidak membuat kita terus berada di bawah. Karena kekuatan penyertaan Tuhan
kita punya daya untuk bisa naik ke atas. Itulah resiliensi. Itulah daya lenting. Karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita sebagai kehadiran Allah di tengah-tengah kerapuhan kita menjadi kekuatan kita untuk bangkit dan menemukan pengharapan. Ayub dalam kerapuhannya, dia selalu tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia selalu berdialog dengan jujur kepada Tuhan. Karena ia tahu bahwa ada kehadiran Tuhan. Sehingga pada akhirnya dalam Ayub 19 ayat 25 sampai 27, Ayub berkata demikian. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kata aku tahu pada perkataan Ayub, ini sebuah perjuangan Ayub untuk mempertahankan imannya. Sebuah sikap resiliensi, berdaya lenting untuk terus berharap dalam Tuhan di tengah-tengah kerapuhan, perubahan hidupnya. Kata aku tahu juga berarti tentang keyakinan bahwa Allah tidak meninggalkannya. Tuhan bersama kita, memberi kita pengharapan, kekuatan untuk bisa berdaya lenting, naik setapak demi setapak. Saya ingat dengan kisah saya ketika pertama kali diajak naik gunung. Karena sebuah pelatihan, mau tidak mau saya harus ikut kelompok saya untuk naik gunung. Waktu itu kalau tidak salah Gunung Merbabu. Rasanya mau mati. Ketika naik gunung sampai di pertengahan itu, kaki rasanya sudah mau copot, sobat terkasih. Sudah menyerah, sudah gak kuat. Saya bilang sama kelompok saya, aduh gak kuat, capek, haus, lapar, dingin. Lalu ada guide kami bilang begini, sekali lagi, setapak demi setangkap. Mau sampai di depan, semeter lagi. Benar gak mau sampai? Betul, mau sampai. Ayo. Berjuang terus. Di sana nanti, di puncak nanti, itu akan ada sebuah view yang sangat indah. Bisa foto-foto di sana. Ayo. Apakah sampai? Kemudian, enggak, masih jauh. Tapi guide kami selalu bilang, semeter lagi. Selangkah lagi. Sampai. Itu adalah sebuah harapan. Mengubah mindset kita yang tadinya lelah menjadi mau selangkah demi selangkah. Dan akhirnya sampai enggak? Sampai. Wah, ketika sampai itu lega sekali. Tapi, apa kemudian saya berubah menjadi orang yang kuat? Menjadi orang yang kemudian langsung mau lagi tuh naik gunung? Enggak. Saya masih menjadi pribadi yang rapuh. Yang masih suka lelah ketika harus selangkah demi selangkah. Tapi, bukan berarti saya kemudian tidak berhasil. Saya berhasil. Karena apa? Harapan. Karena apa? Ada yang memandu kita. Karena apa? Ada yang menemani kita. Allah bukan hanya menjadi guide buat kita, tapi dia menjadi sahabat buat kita. Yang selangkah demi selangkah menemani kita dalam pergumulan, dalam kerapuhan hidup ini. Immanuel, Allah yang menuntun kita dan memberi kita kekuatan sehingga kita berdaya lenting, memiliki resiliensi hingga selapak tapak demi setapak kita mampu menuju ke masa depan. Sobat terkasih, biarlah firman ini boleh menguatkan dan juga membangkitkan harapan kita. Memiliki resiliensi, daya lenting bersama dengan kekuatan Tuhan dari Roh Kudus yang menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kiranya boleh meneguhkan kami semua dalam menghadapi perubahan kehidupan ini, dalam menghadapi kerapuhan hidup ini. Kami tahu bahwa kami tidak sendirian, ada kekuatan Roh Kudus yang boleh menjadi kekuatan buat kami untuk memiliki resiliensi, kekuatan untuk berdaya lenting bersama dengan Tuhan.
Maka Tuhan, biarlah kami boleh percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Bagi setiap kami yang punya pergumulan, biarlah kami serahkan dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Kami sungguh percaya Bapa, dengan rancangan-Mu, dengan waktu-Mu, dengan kehendak-Mu, kami akan menemukan jalan keluar. Kami akan mampu setapak demi setapak dan berhasil menyongsong masa depan yang penuh harapan. Makasih Bapa, biarlah firman ini boleh menjadi rema, pesan pribadi kepada setiap kami masing-masing. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membawa doa persembahan dan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh pengampunan, terima kasih untuk setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, bahkan setiap berkat yang kami terima. Saat ini Tuhan, di dalam rasa syukur, kami boleh membawa persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini dan menguduskannya, agar layak dipergunakan untuk kegiatan yang ada di gereja Tuhan di tempat ini. Ajar kami Tuhan, di dalam rasa syukur, kami tidak hanya memberikan materi saja, tetapi kami boleh memberikan seluruh kehidupan kami, bahkan setiap talenta yang kami miliki, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan tulus, berkati majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, biarlah dilakukan dengan penuh sukacita, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami ingin menaikkan syafaat kami ingin berdoa untuk perayaan HUT GKI Gejayan yang ke-22. Tuhan, berkatilah gerejamu ini Tuhan, di dalam 22 tahun berkarya, Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah memberkati gereja Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan juga memberkati ke depannya, agar gereja kami ini boleh menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk masa Prapaskah yang dimulai Rabu Abu. Biarlah Tuhan memberkati setiap fase demi fase. Tuhan memberkati kegiatan yang ada di gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati panitia yang sudah mengemas kegiatan Prapaskah sampai dengan Paskah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini ada yang sedang sakit, yang terpapar COVID, yang isoman di rumah mereka masing-masing, ataupun yang berada di rumah sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka, Tuhan memulihkan mereka, Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan berikan mereka ketenangan hati ketika mereka boleh mengalami cobaan ini. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Jangan biarkan iman mereka lemah ketika mereka boleh mengalami ini Tuhan. Biarlah dengan penuh sukacita mereka boleh menjalani ini. Berkati juga Tuhan dana yang mereka butuhkan. Berkati juga Tuhan keluarga yang mendampingi mereka, agar dengan penuh sukacita boleh merawat keluarga yang sedang sakit ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah rangkaian doa persembahan dan doa syafaat kami. Dengarkanlah ya Tuhan, ampuni kami Tuhan, ketika kami membawa doa-doa ini, terselip hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, agar kami tetap layak disebut menjadi anak-anak-Mu, dan kami boleh layak di hadirat-Mu di surga yang mulia. Dan doa-doa kami berkenan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa, bermohon dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, mari bersama-sama kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejanya. Sambil mengingat dalam Injil Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu
akan ditambahkan kepadamu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terbuang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kepada Yesus Tuhanku, kepada Yesus Tuhanku. Through you, I can't do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Sobat terkasih, biarlah kita boleh teruskan kehidupan kita bersama dengan Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita, menemani kita dalam kerapuhan dan perubahan hidup, sehingga kita punya kekuatan untuk berdaya lenting, memiliki resiliensi bersama dengan Tuhan. Kini, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya engkau selalu menemukan jalan di saat engkau tersesat dan melangkah tanpa arah. Kiranya Roh Kudus menghembusimu semangat hidup untuk terus berkarya di saat engkau kelelahan dan tak berdaya. Kiranya kasih Kristus menghangatkanmu di saat engkau merasa dingin dan gelap. Kiranya tangan Allah Bapa merengkuhmu sehingga engkau merasa damai di dalam kelembutan kasih-Nya yang sejati. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Saudaraku, kini sudah saatnya kita melanjutkan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Dan sampai jumpa di ibadah Innovative Generation selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.